Dari rumah ke sekolah itu saya juga pakai sepeda panca. 15 kilo itu saya latihan di kebun. Setiap siang itu lari-lari di kebun, putar-putar kebun. Waktu SD cukup jalan kaki waktu itu 1 kilo. Tapi kalau SMP saat ini kita berada di kantornya Pak Kapolsek di daerah Wonosalam. Saya itu memang suka silaturahim ke tempat-tempat yang memang ada sesuatu yang bisa diambil ilmunya, Bapak. Gimana Pak perasaannya saat ini posisinya jadi Kapolsek yang insya Allah warga ini kan bisa merasakan gimana perasaannya. Terima kasih. Ya saya juga ucapkan alhamdulillah saat ini saya menjabat Kapolsek Wonosalam. Sebelumnya saya di Polres, dipromosikan jadi Kapolsek Wonosalam. Jadi di sini kami juga berterima kasih atau alhamdulillah atau bersyukur apa yang saya jabat menjadi Kapolsek Wonosalam. Karena juga itu adalah promosi, saya juga berusaha karena ini amanah dari pimpinan dan saya juga memimpin di Wonosalam juga masih belajar. Mungkin perlu nanti ada masukan atau saran baik dari masyarakat atau rekan kerja atau pimpinan supaya kita dalam melakukan tugas ini bisa sukses. Masyarakat juga bisa menikmati, kita semua tidak ada kendala. Jadi saya juga merasa bangga jadi Kapolsek saat ini. Karena saya juga lulusan SAG, banyak rekan-rekan saya, senior saya, mungkin belum saatnya, tapi saya juga sudah alhamdulillah disyukuri jadi Kapolsek. Ya ini Pak, untuk awal ini saya ingin tahu perkenalan, jadi nama, terus kelahiran, SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Jadi untuk adik-adik yang ingin tahu profil jelasnya Pak. Terima kasih. Saya dilahirkan di Kediri tanggal 15 Agustus 1966. Saya masih kecil di sekolah SD Sono Tikromo 2. Itu di SD Sono Tikromo 2 itu di Dungus, Kecamatan Punjang. Dulu kecamatan itu Pleman, Kabupaten Kediri. Saya mulai pendidikan atau masuk sekolah SD tahun 72 dan terakhir lulus tahun 79. Karena saat itu ada perpanjangan 6 bulan. Saya kelas 6 waktu itu ada perpanjangan. Jadi sekolah saya kelas 6 itu 1,5 tahun. Selanjutnya tahun 79 sampai 82 saya sekolah di SMPN 1 Pare. Saya di Pare. Jadi 3 tahun di SMPN 1 Pare. Dari rumah ke sekolah itu saya juga pakai sepeda panca. 15 kilo itu Pak. Kalau di desa saya itu dulu kalau nggak punya sepeda Pak, kita nunut mobil Pak itu Pak. Mobil Ya. di jenengan ada Pak, jadi yang nunut gitu. Ya, jadi saya kalau waktu SD cukup jalan kaki waktu itu 1 kilo. Tapi kalau SMP 15 kilo ini saya juga bisa naik angkutan waktu itu kol. Tapi itu karena sering berhenti di pasar, di terminal, di tempat-tempat lain ngetemnya penuh. Jadi malah terlambat. Lebih baik saya naik sepeda pelan-pelan pagi-pagi sampai sana. Saya berangkatnya itu jam 6. Jam 6 waktu itu ada
radio yang bunyi murasan dan pangan seger kewarasan itulah, belum ada jam-jam, belum ada. Kalau dengar radio seperti itu saya harus berangkat. Itu waktu di SMP sampai 82 di Pare. Terus SMA-nya saya di Jombang. Jadi saya ini kalau di Pare terus kan tidak enak, saya harus tahu di Jombang. Karena wilayah saya ini perbatasan antara Pare dengan Jombang. Jadi saya SMA di SMA PGRI 2 Jombang. Itu tahun 82 sampai 85. Selanjutnya mau kuliah, biaya sangat terbatas. Akhirnya juga gimana caranya saya supaya bisa kerja. Jadi setiap ada lowongan ataupun ada pendaftaran, baik itu dulu Akabri, saya pernah juga tapi gagal. Karena apa itu Pak gagalnya kira-kira? Waktu itu saya di kesehatan, yaitu tadi misalnya waktu itu tidak ada persiapan, mungkin THT saya atau mungkin ada yang kurang bersih. Nah di situ, jadi saya waktu itu belum ada yang ngarahkan, saya juga. Ya. Tapi sebelum tes itu pernah kerja sedikit nggak? Nah, membantu orang tua atau apa? Pernah, yaitu membantu orang tua. Itu orang tua saya petani. Saya suatu saat juga bantu ngirim ke sawah, dan mungkin kalau panen juga senang, terima kasih. Tapi waktu itu saya juga pernah ingin mandiri. Waktu menjelang Lebaran sekitar tahun 86, saya itu udah punya uang, akhirnya saya minta izin kerja di pabrik 1 bulan Pak. Setelah saya nikmati ya kerja di pabrik itu gajinya satu hari itu 1.500. 1.500. Iya Pak. Itu waktu itu makan saja soto itu 350. Ya, tapi maaf Pak, karena memang posisinya kerja dapat uang sendiri, gitu ya Pak. Terima kasih. Nggih, betul. Memang kalau kita bisa mandiri, walaupun bagaimanapun tetap ada rasa puasnya. Gaji saya pertama itu saya belikan untuk celana. Waktu itu kanduri atau apa itu seperti itu tuh kebanggaan. Loh, ini loh saya kerja 1 minggu, hasilnya apa, beli celana kanduri. Tapi tidak puas dengan itu, artinya kita kan tetap punya harapan. Sambil berjalannya kerja, sambil tes. Lanjut Pak. Lanjut, karena saya juga masih punya cukup, maksudnya masih cukup untuk daftar, saya akhirnya beralih. Saya daftar polisi atau apa, yang penting saya juga harus berubah nasib yang baik. Akhirnya saya juga berdoa, berusaha, dan lain sebagainya. Saya daftar di kepolisian, saya lulus tahun 87, 88. Pendidikan di Singaraja. Tes kepolisian cuma 1 kali keterima atau ulang-ulang. Jadi saya juga jangan dikira kita daftar langsung nggak diterima terus putus asa, jangan Pak. Betul. Jadi ke situ belum diterima, diulang terus. Dengan keyakinan. Betul. Waktu itu karena sudah prinsip saya gini, saya persyaratan pokoknya cukup, saya masih bisa, di mana saya tetap daftar. Entah itu di TNI atau di Polri atau di Apol, itu saya laksanakan. Jadi saya daftar Apol pernah, TNI juga pernah, dan proses polisi lulus sebab 4, tidak katut, sebab 5, tidak katut, sebab 6 ini lulus tahun 87, 88. Itu pun pendidikan di Singaraja Bali. Daftar saya di Polda Jatim. Karena pertama kali tugas di mana? Setelah saya pendidikan di Singaraja 11 bulan, saya pendidik langsung ditempatkan di Flores Timur, Laratuga. Flores Timur, Polda Jatim, diarahkan ke Polres Jombang. Polres Jombang juga pernah ke Polsek Ludo, sebentar ke Polres Jombang. Polres Jombang, akhirnya saya juga terakhir saat ini di Wonosalam. Sekarang suka duka. Terkadang sukanya itu ya mungkin ada yang terus cerita gimana. Suka dukanya jadi polisi itu ya, terutama kalau kita itu jelasnya gaji dinaikkan itu pasti senang, ada kemudahan jelas senang. Susahnya kadang-kadang ada bertentangan dengan
hati atau perasaan. Misalnya Pak, kita menindak, yang ditindak itu kita kenal atau saudara kita, itu yang benar. Ya itu padahal harus ditegakkan. Padahal kita sudah akrab, tahu-tahu yang bersangkutan itu pernah melakukan tindak pidana. Makanya kita tuh harus dalam melaksanakan tugas, makanya juga mau tidak mau ya harus kita laksanakan. Tetap semampunya. Karena saya melihat memang Bapak ini kan, saya merasa Bapak ini sukses ya. Apa kira-kira menurut Bapak ini kriteria orang sukses ini mungkin berguna atau gimana Pak? Monggo. Oke, kalau menurut saya kriteria orang sukses itu kan, kalau sukses itu biasanya yang melihat Pak. Orang yang melihat, yang sukses itu Pak, kok enak jadi polisi, pakai seragam, naik mobil, pakai sepeda motor, dikasih. Nah itu orang yang melihat. Tapi saya secara pribadi tetap bersyukur, walaupun banyak kegiatan, banyak hambatan di kepolisian ini, saya tetap berusaha dan berdoa dan bertawakal supaya kita ini ke depan ada kemudahan atau ada kesuksesan atau ada keberhasilan, dan kita berupaya tekan atau senior atau pimpinan kalau kita tidak tahu, jadi kita harus tanya, kita berani mengakui kekurangan kita. Untuk yang terakhir mungkin Pak, pesan-pesan buat pemuda-pemuda supaya punya masa depan Pak. Jadi hidup ini kan panjang. Monggo Pak, gimana ini supaya generasi kita bisa sukses? Terima kasih. Jadi mungkin untuk generasi saya itu hanya memberikan saran, tapi yang lebih pentingnya itu yang bersangkutan harus bertindak. Apa misalnya kalau ingin berhasil jadi polisi, yang minim harus siapkan diri sendirinya, belajarnya, kesehatan juga harus dijaga. Iya Pak, mau saya potong Pak. Memang kali ini saya kepingin sih Pak, ada kan seorang punya cita-cita jadi polisi. Nah itu tahap-tahapannya Pak. Jadi kita berbagi Pak. Monggo. Siap. Ya kalau misalnya awalnya kita punya saudara atau keluarga atau rekan atau adik yang mau ingin jadi polisi, dari kecil harus dijaga kesehatannya, fisiknya, atau mungkin bentuk tubuhnya itu kalau misalnya bawa tas itu jangan sampai miring, usahakan pakai ransel supaya posisi tegak. Itu juga seperti itu juga mempengaruhi, karena postur juga mempengaruhi. Jadi untuk ketinggian ada atas juga. Ketinggian memang sekarang itu harus di atas 165. Kalau dulu saya itu masih 163. Saya itu dulu ya ngepres. Nah itu. Kalau sekarang 165. Makanya sekarang semakin lama harus memilih yang semakin. Di samping itu berat badan juga Pak. Berat badan harus indeks minimal berapa Pak? Info terakhir ini. Ya gini, kalau indeksnya itu tinggi badan terus dikurangi 110 itu jadi berat badan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau saya dulu itu 165 dikurangi 110 ya 55, itu indeksnya seperti itu. Itu secara garis besarnya saja. Tapi itu saya 54 kecil. Pas ya. Ya, kurang sedikit tapi tetap punya semangat. Nanti saya juga tetap latihan. Saya sebetulnya latihan kalau di luar itu malu. Saya latihan di kebun. Setiap siang itu lari-lari di kebun, putar-putar kebun. Kalau di luar kan kadang-kadang malu ada orang, iya. Tapi saya latihan. Berarti fisik dulu disiapkan sehat, tapi tetap mengikuti pengumuman-pengumuman yang ada di tiap kesatuan ya, untuk penerimanya. Betul. Jadi kita sudah mungkin fisiknya sudah siap, mungkin mengenai push up, set up, lari, santeran dan lain sebagainya. Kita juga masalah IQ atau mesti masalah physical test. Fisiko ini kita harus belajar. Gambar ini untuk apa, ini bentuk apa, ini itu harus ada tahu juga. Nanti kecepatan berpikir, menghitung angka itu juga ada, physical testnya juga ada. Sekarang ini banyak tempat-tempat berlatih, baik itu yang anggota polisi juga ada atau berlatih untuk mempersiapkan ke
Ya. tes itu Pak ya? Siap. Oh, iya. Jadi sekarang kalau ada anggota atau warga yang mau daftar, siapkan dirinya, kesehatannya dicek di dokter Iya. ataupun rumah sakit di check up. Iya. Terus masalah fisik IQ-nya juga, psikotasnya juga ada belajar, terus Iya. akademik juga pengetahuan Iya. kita belajar. Lingkungan, pergaulan itu juga bisa mempengaruhi. Jadi kita tetap sebagai orang tua atau saudara kita mengawasi supaya kedepannya saudara atau anak kita ini bisa istilahnya lebih berhasil. Lebih berhasil. Ya, Intinya kalau saya dulu pernah dengar itu, kalau kita sering kumpul sama orang kasarannya nggak kenal gitu, titik-titik Pak ya, kalau kumpul ke langgar musola ya intinya akan ikut-ikutan yang baik. Oke, gini, memang ada yang baik dan yang jelek. Yang jelek ini tidak dipelajari, mudah masuk. Yang baik ini kita sudah pelajari, kita sudah lakukan. Itu kadang-kadang itu sulit nyantralnya. Makanya kami ingatkan, kalau yang jelek itu gampang terjadi, tapi kalau yang baik ini kita harus siap belajar dan belajar. Supaya kita latihan, belajar. Insya Allah apa yang diinginkan nanti akan tercapai. Amin. Sekian mungkin dari saya. Semoga cakap-cakap sore ini bisa bermanfaat. Saya Zen bersama Pak Kapolsek Wonosalam, Pak Kamdani. Terima kasih, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.